Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 24 dengan judul perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Hamba setia dan hamba jahat. Ada dua macam hamba. Di sini diumpamakan hamba yang setia itu selalu berjaga-jaga. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya bahwa ketika kita mati, kita itu didapati sedang dalam keadaan setia dan memikul salib, mengikut Yesus. Itulah hamba yang setia. Ketika kita mati, kita dalam keadaan layak. Bedanya dengan hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu orangnya curang, culas, menyepelekan tuannya. Tuanku tidak datang-datang. Lalu dia ongkang-ongkang kaki, enak-enak, berleha-leha, mabuk-mabukan, bahkan memukuli hamba-hamba lain, teman-temannya, saudara-saudaranya dipukuli ya. Mungkin istrinya dipukuli dan anaknya juga mungkin, yaitu maksudnya KDRT. Jadi orang ini orang yang tidak menghormati tuannya, menyepelekan, tuanku nggak datang-datang, saya santai-santai saja, ongkang-ongkang kaki. Nah, hamba yang tidak setia atau yang jahat seperti ini, dia akan didatangi oleh tuannya pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Artinya Tuhan akan datang seperti pencuri bagi hamba-hamba yang jahat. Jadi seperti pencuri yang datang yang tidak disangkakannya. Sebaliknya, hamba yang setia itu tahu ya, sudah merasakan. Kayaknya tuanku ini pulang ya. Ada rasa itu. Itulah ketika orang berjaga-jaga, orang memikul salib, orang setia mengikut Yesus, pada saatnya akan mati, orang itu bisa merasakan ya. Rohnya itu bisa merasakan. Nampaknya saatku sudah hampir tiba. Nah, itu dia, itu bedanya. Jadi ketika tuannya datang itu tidak seperti jerat atau tidak seperti pencuri di waktu malam. Itu ada rasa koneksi dengan Tuhan ya, roh kita terasa. Nampaknya saatku sudah hampir tiba ya. Itulah hamba yang setia melakukan tugasnya, setia mikul salib, setia mengikuti perintah Tuhan. Ya tentu ketika kita mengikuti perintah Tuhan ya kadang kita merasa senang, kadang kita merasa duka. Ya suka duka itu bagian dari dunia ya.
Bukan berarti orang yang setia mengikuti Yesus itu selalu enak-enak saja hidupnya, enggak. Kadang kita ada nasib baik, kadang ada nasib kurang baik ya. Kadang juga bisa apes juga. Tapi yang penting kita tetap setia. Walaupun kadang-kadang tidak beruntung ya, kita tetap setia mikul salib ya. Kalau karena kita tidak beruntung lalu kita meninggalkan Tuhan Yesus, nah itu seperti hamba yang jahat gitu ya. Tuanku ini tidak adil ya, dan sebagainya ya, malah menghakimi tuannya. Nah itulah, jadi ketika kita pikul salib, kita harus siap-siap. Salib itu ada beban itu. Beban tuh nggak enak ya. Jadi harus sadar bahwa ketika kita pikul salib ada sesuatu hal yang tidak enak yang kita harus alami. Tetapi percayalah, kalau kita mikul salib dengan setia, walaupun ada beban yang terasa berat, tetapi kok bisa dipikul juga ya. Walaupun berat tetapi tetap bisa dipikul. Dan kalau kita mikul dengan setia, kita akan sampai ke tujuan kita, yaitu ke rumah Tuhan, di mana Tuhan nanti akan mengangkat kita menjadi pengawas segala miliknya. Sebaliknya, hamba yang tidak setia, yang jahat itu, dia akan dimusnahkan oleh Tuhan itu, dibuang. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi, yaitu di mana? Di neraka. Jadi berjaga-jagalah, tetap menjadi hamba yang setia, memikul salib. Walaupun ada suka dan duka, tetap setia. Memikul salib, mengikut Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa, dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.